سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah senantiasa kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan kehadirat Allah ta'ala jua sehingga pada malam hari ini kita masih dianugerahkan Allah, di antaranya anugerah hidup, anugerah kesehatan, kesempatan, terutama dan paling utama tauhid iman Islam, insyaallah ma'rifatullah. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya. Insyaallah kita pengikut setia beliau sampai akhirul hayat. Ketahuilah jamaah sekalian, tujuan Allah menciptakan makhluk, terutama makhluk manusia, itu tiada lain adalah untuk mengenal dan mengabdi kepada Allah. Kenapa? Karena apabila tidak ada makhluk, maka tidak ada pula yang menyebut, memuji atau mengingat Allah. Jadi artinya cara Allah untuk memperkenalkan dirinya, maka dia jadikannya makhluk. Cuman terkadang-kadang kita manusia lupa diri, lupa tugas dan kewajiban kita mengemban amanah Allah. Ada makhluk itu hanya rajin beribadah saja, tidak dengan ilmu. Yang penting kami ibadah wajib dan sunnah, berbuat baik kepada makhluk Allah, terserah Allah diterima atau tidak ada. Namun ketahuilah hal yang demikian itu belum mencapai kesempurnaan dalam ibadah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insanu illa liya'rifuni. Kata Allah, tidaklah aku jadikan jin dan manusia illa kecuali liya'rifuni, mengenal akan Diaku. Karena ketahuilah, dari alam maruh sampai ke alam basar para nabi dulu, apalagi Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad, yang diceritakan dari alam maruh dia pertama kali menyebut Allah, sampai ke baginda alam basar yaitu jasad Nabi Adam dan ibunda Siti Hawa. Semua adalah hakikat Rasul dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ditutup oleh Nabi kita terakhir Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada alam basarnya. Maka baginda Muhammadlah dia awal dan dia pula yang akhir. Awal pada ruhnya dan akhir pada jasadnya. Maka kata Rasulullah tatkala ditanya oleh sahabat tentang hakikat alam,
yang mana yang dikatakan ruhani dan jasmania atau basar. Rasul bersabda, ana abul arwah wa adam abul basar. Aku bapaknya segala ruh dan Adam bapaknya segala jasad atau sifat bentuk rupa alam. Namun hakikatnya semua sifat daripada Nur Muhammad Rasulullah. Maka oleh karena itu artinya kalau betul kita mengimani Allah sebagai Tuhan kita yang zat yang maha suci, wajib kita mengenal Allah dan wajib kita beribadah. Orang kenal Allah pasti beribadah. Orang yang beribadah belum tentu kenal Allah. Pikirkan ya. Jadi yang utama itu mengenal dan abdi. Saya kiaskan begini. Kalau ada orang menceritakan ada perusahaan besar dan yang punya perusahaan itu sangat baik dan dermawan kepada siapapun makhluknya. Saya istilah begitu ya, mohon maaf. Tapi kita tidak pernah kenal dengan yang punya perusahaan, cuma tahu namanya saja. Apakah mungkin kita bisa bekerja dan ngabdi di perusahaan itu? Ini saya bahasa kias, saya kira. Yang saya maksud begini, kita ini dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sudah tahu yang namanya Rob atau Allah. Namanya tahu, tetapi kita belum pernah mengenal wajahnya, zatnya yang punya nama, yang bukan bentuk, bukan rupa itu. Yang kita kenal hanya tulisan namanya saja. Kalau tulisan namanya itu bisa berpindah-pindah. Kadang ditulis di dinding masjid, kadang dibuat orang kaligrafi ditempelkan di depan kendaraan Allah Muhammad, kadang di atas pintu. Tulisnya berpindah-pindah. Kapan dibaca namanya Allah atau Muhammad kalau artinya Allah itu tidak berpindah-pindah, zat yang maha suci. Lah nama itu menunjukkan iktibar cara Allah mengajar kita jalan ilmu untuk mengenal zat yang punya nama, yang bukan bentuk dan bukan rupa. Maka tadi dikatakan, tidak kujadikan jin dan manusia illa liyu'rifuni, kecuali mengenal akan Diaku. Setelah kenal, maka wajib kita mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insanu illa liya'budun, dalam firman-Nya. Dia lemah ngabdi kalau kenal ya. Ya kalau udah kenal tak banyak minta lagi. Sebab kita banyak minta karena belum kenal. Tinggal pertanyaannya, bagaimana untuk mengenal zat Allah yang maha dekat kepada kita, yang dikatakan zat yang maha suci lagi mensucikan, yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia tidak serupa dan tidak seumpama, tapi dia maha mendengar lagi maha melihat. Dia yang meliputi semua alam ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah habis ilmunya. Bagi orang-orang yang berpikir karena ilmu ini ilmu Allah, maka Allah turunkan firman-Nya melalui Nabi kita Muhammad, wa fi anfusikum afala tubsirun. Telah ada pada diri kamu, kata Allah, kenapa tidak kau perhatikan, tidak kau pikirkan? Apakah yang ada? Sifatullah telah bertajalli pada sifat alam basar ini. Maka disebut namanya sifat ma'ani, 7 sifat ma'ani. Itu sifat Allah. Sifat itu mustahil dari jauh daripada asma, jauh daripada af'al. Af'al asma sifat mustahil jauh daripada zat. Tiap-tiap ada af'al asma sifat, pasti dirinya tidak pernah jauh dari itu. Zatnya tadi laisa kamitslihi. Maka benarlah dalam satu yang dikatakan, jangan kau pikirkan tentang apa yang telah kujadikan. Jangan pernah kita berpikir tentang zat Allah. Artinya jangan pernah kita yang mengadakan pikiran. Kalau masih dengan pikiran kita, maka tidak mungkin dapat mengenal hakikat zat Allah. Tapi tinggalkan segala pikiran kita, ilmu kita, maka Allah katakan, ketahuilah diri kita ini pasti akan mengenal Allah. Yang mana diketahui sifat Allah yang ada pada tiap-tiap diri kita. Kita kembali ke sifat makna dulu.
Agak malam dikit tidak apa-apa kan? Sehat kalau kan? Iya, aku lagi sehat. Ya, kan? Maka pintu awal untuk yang dikatakan mengenal Allah itu sifatullah itu sama, tidak ada perbedaan sama sekali sama kita ini. Di antara kita ini maksud. Baik pun kaum Adam, kaum Hawa sama sifat Allah. Yang membedakan itulah alam basaria jasad kita, warna kulit kita. Kalau sifatullah yang ada tetap sama, tidak ada perbedaan, maka dikatakan kudrat, iradat, ayat, ilmu sama, basor dan kalam. Sama ada itu. Kalau diterjemahkan, kudrat kuasa Allah, iradat kehendak Allah, tidak bisa makhluk membuat kudrat dan kehendak dan kuasa. Hayat hidup Allah, ilmu tahu Allah, sama pendengaran Allah. Saya singkat saja biar mudah dipahami. Basor pandangan Allah, kalam perkataan Allah. Pertanyaannya dengan diri, adakah punya kita? Tidak ada. Nyatakah pada kita? Nyata. Maka kata Allah, aku telah ada. Kenapa tidak kau pikirkan? Kenapa kita tidak tahu? Karena kita merasa kuasa kita, kehendak kita, hidup kita, ilmu kita, pendengaran kita, pandangan kita, perkataan kita. Inilah yang membuat kita tidak mengenal Allah yang Maha Dekat. Maka tinggalkan jasad dan ruh ini kalau ingin mengenal Allah Subhanahu. Artinya jangan mengakui ini punya kita, yang maksud tinggalkan. Maka kalau disindir oleh Allah dalam ayatnya, tinggalkan kedua terompahmu, yang artinya kalau ingin kembali ke lembah suci nan tua. Terompah itu kalau bahasa kita itu sendal yang dari kayu. Cuman Allah dengan firman-Nya dengan halus. Tinggalkan pengakuanmu, jasadmu, merasa memiliki jasad, merasa memiliki hidup. Tinggalkan itu kalau ingin kembali mengenal zat Allah yang Maha Suci, yang awal tiada bermula, yang nyata selamanya. Dialah yang zahir, dia pula yang batin. Wa awal wal akhir wa zahir wal batin. Dialah Allah zat yang awal tiada bermula, dia akhir tidak pernah bersudahan, nyata terus. Dia zahir, dia pula yang batin. Selagi 7 sifat ma'ani itu kita akui ada rasa milik kita, itulah yang dikatakan kitab karangan atau tulisan Sayyidi Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, murid Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Beliau ini ya setunggal guru juga dengan Syekh Nafis dan lain-lain. Dan beliau pada masa itu memang dituakan dalam istilahnya dimuarakan. Ini judulnya kitab ini Sirrul Salikin. Kitab ini sebenarnya ada 4 jilid. Ini yang kami bawa, ini jilid ketiga dengan keempat. Dalam satu kitab itu 2 jilid. Kita baca, memang jarang kami bawa, ya kena tebel juga. Sebenarnya isinya sama, tapi beda. Tinggal kelimat-kelimatnya berbeda itu wajar, tapi intinya sama. Dengan kitab Darun Nafis, Mitaujan, dan lain Suludin sama, dan lain-lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah olehmu bahwasannya makrifat akan wujud Allah Ta'ala itu wajibal wujud, yang sah, tiada yakin, tiada baginya sesuatu yang tiada baginya seumpama sesuatu daripada yang baru itu yaitu ketahuilah akan dia dengan 7 martabat. Jadi ini 7 martabat jalannya ilmunya, martabat 7 istilahnya. Jadi kita ambil kalimat awal dulu. Kata Syekh Abdul Somad, ketahuilah olehmu bahwa makrifat, arti makrifat itu mengenal. Jadi kami kadang-kadang tuh aneh juga kalau juga nggak baca dikenal, karena bertentangan dengan yang ngarang-ngarang kitab. Jadi berkata ini penulis kitab,
Ketahui disuruh tahu, makrifat itu artinya mengenal, makrifat akan wujud Allah. Artinya mengenal wujud yang ada itu, yang ada itu Allah. Wujud zat itu pasti ada, mustahil tiada. Dalam kalimat ini sebenarnya zat wajibal wujud, hakiki mutlak bernama Allah. Disuruh mengenal wujud zat itu yang bukan bentuk, yang bukan rupa. Nah, kalau kita berpikir tidak boleh mengenal, kan aneh. Para sufi, para aulia Allah menyuruh, menganjurkan untuk mengenalnya. Kami pernah ditanya, Ustadz, dalil yang konkretnya, yang positifnya untuk mengenal Allah itu apa? Ya simpel saja jawabnya. Kamu hafal 25 syahadat, hafal. Sudah, ambil yang pertama sajalah dulu. Lagi kalimat kedua nanti. Diucapkan asyhadu Allah ilaha illallah, dalil yang tidak bisa dibantah. Baik pun dalam rukun keimanan ataupun rukun Islam, itu syarat pertama. Ya. Kalau diterjemahkan, aku bersaksi tidak Tuhan kecuali Allah, artinya menyaksikan. Menyaksikan itu maknanya menyaksikan, mengenal. Berarti mengenal zat Allah. Itu dalil yang tidak wajib dibantah, tidak bisa dibantah. Nanti uruskan masalah hadis, misalnya firman, 2 kalimat syahadat saja. Syahadat, kalimat syahadat yang pertama. Kalau sudah mengatakan asyhadu Allah ilaha illallah, artinya betul-betul kita sudah menyaksikan. Namun proses ilmunya betul. Pertama kita hafalkan dulu kalimatnya, ya kan? Setelah hafal kalimatnya, maka kita pikirkan makna yang tersirat dalam kalimat itu. Asyhadu daripada kata syahidah artinya menyaksikan. Arti menyaksikan, arti menyaksikan. Kami ulangi, arti menyaksikan, maka mengenal zat Allah yang kita pertuhankan. Mari bertanya dengan diri masing-masing sekarang. Sudahkah saya mengenal, menyaksikan Allah? Belum, artinya syahadatnya kosong. Itu bahasa kami. Kalimat syahadahnya betul, tajwid mahrotnya betul, tetapi di sisi Allah itu hampa. Maka banyak orang mengikrarkan syahadah tetapi tidak merubah sikap perilakunya, baik terhadap ibadahnya kepada Allah atau tentang hubungannya kepada makhluk Allah, karena sahadahnya hampa. Ini kalau kami teruskan, ini ke halaman ini ada iktikad Muhammadiyah. Wah, jangan salah paham, kita kan sebenarnya keyakinan Muhammad di. Nah, kalau sampai ke sana baru benar ya makrifat. Muhammad itu terjali daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dikiaskan Muhammad di Muhammadiyah. Maka 2 kalimat syahadat itu 2 kalimat satu makna. Pada hakikat marifatnya. Kalau kita sudah betul-betul paham maknanya itu, ini kita ambil kalimat makrifatnya dulu awalnya, nanti yang jauh-jauh. Artinya mengenal alam ahadiyat yang sebelum adanya ruh Muhammad. Ya kalau Muhammad sudah dipikirkan, kita ini kenyataan kalau Allah Ta'ala itu berdiri sejak awal yang tiada bermula tadi, belum ada roh satu pun terjadi. Allah memuji dirinya, dan maka dengan pujinya pada dirinya ana rabbi ma'abdi, jadi yang bernama Ahmad. Ini kami lanjutkan sebenarnya awalnya. Muhammad itu ada cerita ta'in keempat sebetulnya. Maka mana Ahmad itu adalah dikatakan zahirnya Allah, itu zahir pertama. Dan kalau Ahmad itu jadi, itu roh pertama bernama Ahmad, maka puji Ahmad, puji Allah pada puji Ahmad pada Allah
Alastu birabbikum dalam firman-Nya tuh, jangan tapi firman. Apa kata guru yang pertama Ahmad, bernama Ahmad? Qalu bala sayyidina. Dari puji itu maka terjadi dikatakan setetes nur Muhammad, maka jadi dari kata nur Muhammad Rasulullah. Pertama bernama Ahmad. Ahmad itu makna, itulah awal zahirnya Allah bertajalli bernama Ahmad. Dari itu puji dengan terpuji, maka jadilah Muhammad Rasulullah. Setetes nur Muhammad, belum jadi bentuk rupa Allah. Dari nur Muhammad memuji akan Allah, maka terjadilah dikatakan ta'yun yang selanjutnya baru jadi alam ruh. Tadi yang bernama Ahmad ta'yun apa tuh? Awal yang tatkala berdiri sendiri namanya lah ta'yun, belum ada sesuatu. Terjadi Muhammad Rasulullah namanya ta'yun sani ketiga. Dari alam roh puji, maka baru nur jadi segala bentuk rupa sifat nama tatkala bernama Muhammad Ruh Rasulullah, itu namanya Zohir Muhammad, ya kan? Zohirnya Muhammad, Zohir Muhammad, batinnya ada. Terkala Ahmad tadi Zohir Allah, batin Muhammad. Setelah kenal hakikatnya itu, tahu hakikat yang kalimat pertama tadi, menyaksikan wujud Allah yang awal belum ada sesuatu, maka Allah angkat saksi atas tiap-tiap jiwa, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu pujian kepada Muhammad pada awal itu. Benar engkau itu Muhammad, utusanku Rasul. Nah bagi kita bukan Nabi, bukan Rasul, tetapi wajib mengetahui hakikat Rasul. Kita umat. Kalau Rasul dan Nabi 25 yang dikenalkan, ya kan? Tapi hakikat kerasulan tiap-tiap umat manusia, terkhusus umat lain, itu wajib mengetahui hakikat Rasul. Arti Rasul itu hidup. Kan? Apa kata Allah? Wali kulli umatir rasul, tiap-tiap kamu adalah utusanku. Tetapi kita tidak bisa menjadi nabi dan rasul. Kalau kamu salah paham, aku nabi dan rasul. Barang siapa sudah memandang wajah Allah yang awal sebelum jadi Ahmad dan Muhammad dan Adam, maka asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kata Allah. Tapi kita, awas kami ulangi, jangan salah paham. Kita bukan nabi, bukan rasul, tapi umatnya. Tapi wajib tahu hakikat itu kerasulan. Maka ini artinya yang dikatakan ma'rifat tadi, mengenal ini terjadi daripada ahadiyat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masrikul zahir dan batin. Baru cerita awal kalimatnya saja ini panjang. Maka bersabda Rasulullah, kana Allah wala sya'un muha. Apa katanya? Artinya adalah Allah Ta'ala itu dan tiada sesuatu besertanya. Ini hadiah ini. Arti sesuatu itu bentuk, rupa, rasa sekalipun masih sesuatu. Dan kalau Allah sudah bertajalli, terbuka hijab dengan Allah, karena Allah tidak beserta dengan sesuatu, bukan juga Allah beserta dengan Allah. Bagaimana mungkin sesuatu untuk menyertai Allah? Hakikatnya alam inilah fana, arti fana, tidak ada. Mustahil yang tidak ada dapat menyertai yang ada. Jelas? Karena yang wajib ada hanya bersekutu, kalau yang tidak ada. Kan? La maujudun bihaqillah. Itulah makna kalimat tauhid pada kalangan tasawuf sufi. La ilaha illallah artinya tidak ada sesuatu, yang ada hanya Allah. Jelas dah. Ya kami berani ya di sini. Ya di luar juga berani meminta. Lah kalau sudah pandangan demikian la ilaha illallah,
maka habis rasa segala urat ketakutannya. Istilah aku tuh kan. Istilah. Ayo udah jadi ngetop di pasar. Nah, itu nyari jagoan. Bukan itu yang maksud. Tidak takut buntu, tidak takut sakit, tidak takut misalnya ada kate duit, ya. Tidak takut tidak sembuh. Habis saudara takut. La ilaha illallah. Tidak takut mati. Tidak mungkin takut mati. Yang takut mati itu yang ada. Kalau dia sudah meyakini yang ada hanya Allah, mustahil Allah takut mati. Pikirkan itu. Jadi kalau kamu masih takut mati, artinya masih ada makhluk. Kalau hamba Allah, ya kita ini ngaku hamba ini banyak, tapi belum tentu Allah ngaku hamba. Ngaku umat Muhammad banyak, Nabi belum tentu ngaku umat Muhammad, ngaku itu sebagai umat. Kasih contoh begini, siapa tidak tahu presiden dengan menteri, ya kan? Soalnya menteri pertahanan, tahu kan? Kita ngaku aku kenal dengan menteri Menkumham misalnya. Dia kenal tidak dengan kita? Ini pikirkan itu ya. Kita yang ngaku hamba, kita ngaku umat Muhammad, belum tentu Allah mengatakan kita sebagai hamba. Kenapa? Mau dapat wilayah hamba, selesaikan dulu kelima tauhid, dua kelima syahadat. Asyhadu Allah ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu jika belum selesai. Ya Allah, aku hambamu ya Allah. Ya Allah. Iya, kata hamba pembohong. Nah, kalau sampai pada mana ahadiyat Allah, artinya belum ada sesuatu. Ilah makrifat dikatakan makrifat hakiki, artinya belum apa tuh istilahnya, betul-betul belum apa tuh mengenal Allah yang belum ada sesuatu yang maksud. Bahkan ruh pun belum terjadi. Nah, ternyata berkekalan dalam pandangan zahir batin kita sampai tajali. Ini tajalinya baginya. Nah, itu dikatakan martabat insan kamil mukamil. Itulah martabat ketujuh, penutup dari martabat ahadiyah. Jadi martabat insan itu kezahiran daripada ahadiyah. Berkekalan pandangan demikian itu namanya baqa'u billah dalam ma'rifatul. Namun ketahuilah, tidak mampu indera yang 5 ini untuk mengenal Allah. Mana boleh tadi cinya kenal. Ya sebab ya selagi kita merasa kita yang punya indera akan kenal. Pandangan kita, kalam kita, pendengaran kita, tangan gerak kita, jangan kenal. Tetapi kalau bukan lagi ini milik kita zahir batin, simpelnya begitu, baru Allah nyatakan akan dirinya yang maha suci. Selagi masih rasa-rasa, ya sudah rasa terus. Rasa-rasa kan pindah-pindah. Makan cabai, rasa cabai. Makan bolu, rasa bolu, ya. Pikirkan itu. Sebab kita rusak dalam makrifat karena merasa-rasa. Sebenarnya kelima itu betul pengantar jalan ilmu. Setelah dengan tahu akan ahadian Allah, bukan lagi merasakan, maka sahida menyaksikan. Kalau menyaksikan merasakan enggak? Mengenal. Kalau tahu Allah, iya tahu. Tahu siapa? Ya tahu Allah. Tahu siapa lagi yang tahu? Tapi itu cerita pada diri ya. Kalau sholat afdal langsung Allah. Nunjuk apa nih? Sifat apal asma, ya kan? Zatnya, dirinya, tanpa kita baca, tidak bisa bergerak.
Maka aneh kalau orang makrifat tidak sholat. Jadi geraknya ingatlah kepada Allah itu terus menerus, tidak habis-habis. Duduk, berdiri, berjalan. Ngerti tidak maksudnya ingatnya? Bukan nyebut. Duduk masih mandang wajah Allah, berdiri masih terpandang wajah Allah, diam terpandang wajah Allah, berjalan masih terpandang wajah Allah. Itu yang aku maksud ini. Kalau nyebut hilang tuh lah rupa. Baca lah kita bernapas sama Allah. Nah itu maksudnya ingat Allah terus, duduk berdiri berjalan itu. Kita nih Allah, Allah, Allah. Ya benar itu latihannya. Apa tuh jingat dengan duit lupa atau Allah Allah dengan duit. Nah ini tuh jingat duit masih ingat Allah. Tidak tuh jingat duit masih ingat Allah. Aneh. Sakit masih ingat Allah. Sehat masih ingat Allah. Mati akan ingat Allah. Pening juga namanya. Iya sebenarnya tidak penting, tidak mentau. Yang ini sudah pernah dibantah lu mana bantahan ini ada apalagi daerah baru buka kan. Nak gila hanya baca kenal Allah gila. Iya lebih gila kalau tidak kenal. Yang kenal lagi baca gila lagi tidak kenal. Iya Ustaz, iyo. Lagi gila Ustaz, jeku yang kenal lagi masih baca gila lagi tidak kenal. Sebenarnya cara daya pikir saja yang keliru itu. Memang betul, bukan kita yang mengenal Allah itu. Kalau kita yang kenal tidak mungkin kenal. Tapi maka disuruh tahu diri, tinggalkan baru bisa mengenal Allah. Setelah tahu Allah habis diri maka man arafallah faqad arafal. Mengenal Allah itu dengan Allah. Artinya kalau ingin tahu Allah jangan pernah mengadakan diri nutup dia batas makrifat baik jadilah. Iya. Ya namanya ngaji itu nih ya. Nenek. Gimana tinjuknya sudah jadilah. Merutuk pula lah minta terima pula. Baik mari kita baca selawat. Allahumma salli afdal salati ala asadi makhlukatika bibillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa qala zikrika ghafilun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'i ala ila yaumiddin. A'udzu billahi syami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya rabbi shalli wa sallim. Allahumma ighfir li ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma bisli ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma jibna ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma asturna ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi ummatan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masyaallah kana lam
يشأ لم يكن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إلى الله يا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم